I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. Perang sudah selesai, katanya. Tapi sejak awal banyak yang tak masuk akal. Serangan yang terukur dan balasan yang sopan. Dibumbui pengumuman-pengumuman yang dramatis, dan kini diakhiri penutupan yang rapi ala Hollywood. Jumlah korban yang jatuh terlalu sedikit bila dikatakan bahwa ini adalah perang betulan. Tapi jumlah itu terlalu sadis jika ternyata ini adalah sandiwara. Iran-Israel itu betul-betul konflik atau cuma sandiwara yang dijual atas nama ancaman nuklir dan keamanan regional? Thinkers, mari kita urai bersama di sini di Lintasan Pemikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thinkers, selamat datang kembali di Lintasan Pemikiran. 13 Juni, jam 7 pagi WIB. 5 gelombang serangan awal Israel terjadi. Kemudian 16 jam kemudian, 2 gelombang serangan balasan Iran pun terjadi. Pasca itu mereka saling jual beli serangan. Dan puncaknya 22 Juni, jam 6 pagi WIB, wasit masuk gelanggang, ikut menyerang Iran. Menggunakan 7 pesawat B-2 bomber, menjatuhkan 14 bom bunker, dan lebih dari 24 rudal Tomahawk. Tanggal 24 Juni, pukul 1 WIB, wasit mengumumkan gencatan senjata. Wasit yang sama dengan yang ikut menyerang tadi. Kemudian jam 7.30 WIB, Iran menghentikan serangan, dan 19.30, 12 jam kemudian, WIB, Israel menghentikan serangan. 11 hari, sempurna. Tapi banyak hal janggal terlintas dalam pikiran. Kita akan urai satu-satu di sini. Kita akan bahas juga siapa sebenarnya rezim Iran sejak 1979. Dan mengapa konflik yang misal pun awalnya adalah mungkin sandiwara, tapi tetap saja bisa berubah ke arah dan eskalasi yang tak terduga. Kita akan bagi video ini ke dalam 6 segmen utama. Kita mulai dari segmen yang pertama. Serangan awal Israel sangat to the point mengenai target-target militer strategis. Targetnya mengenai 9 ilmuwan nuklir yang langsung kena sejak awal serangan. Kemudian fasilitas-fasilitas nuklir, dan beberapa petinggi militer. Ini dilakukan secara terbuka dan melewati wilayah udara negara-negara sekutu tanpa ragu. 16 jam kemudian Iran membalas, tapi pakai woro-woro terlebih dahulu. Sehingga Israel sempat mengevakuasi peralatan-peralatan militernya sebelum rudal sampai. Mengapa kali ini Iran tak menggunakan senjata generasi terbaru miliknya? Saya menggunakan istilah kali ini. Kenapa? Karena sebenarnya contohnya adalah rudal Fatah 2 yang justru itu sudah pernah digunakan 1 tahun sebelumnya ketika Iran menyerang Israel tanggal 13 April 2024. Dan ini sebenarnya Fatah ini bisa menjadi game changer seharusnya ya. Belum lagi rudal-rudal terbaru, generasi terbaru lainnya, misalnya Sejil, Qasem Basir, Khaybar Sekan, Fatah 1 pun nyatanya baru masuk arena belakangan nih. Sehingga ada yang janggal terlintas dalam pikiran. Kenapa balasan Iran kemarin tuh, balasan awalnya itu terkesan kayak kurang gaspol gitu ya. Padahal bila Iran gaspol, Israel itu dijamin bakal langsung bodol gitu ya. Kalau ini benar-benar perang, kenapa Iran seolah menahan diri? Apakah kita sedang menyaksikan konflik atau pertunjukan yang terkoordinasi? Kita lanjut ke segmen berikutnya. Israel menyerang Iran melewati wilayah udara negara-negara Arab sekutu AS. Kalau kita ngelihat di peta, maka berarti serangan itu pastinya melewati Yordania, Suriah, Irak, dan Arab Saudi. Namun serangan itu tidak mengalami intersepsi apapun.
Bahkan semua pesawat Israel bisa dikatakan kembali dengan selamat. Namun sebaliknya, ketika Iran membalas, rudal dan drone-nya dicegat oleh negara-negara tersebut, terutama Yordania. Ada yang janggal terlintas dalam pikiran. Sepertinya negara-negara Arab itu sudah dikoordinir ya, untuk melindungi Israel dari serangan Iran. Solidaritas sesama negara mayoritas Muslim dalam konflik ini tidak terlihat. Maka bagi siapa saja yang mengatakan bahwa Iran itu adalah antek, maka secara adil dia harus mengatakan juga bahwa Arab, negara-negara Arab, rezim-rezim Arab itu adalah antek kuadrat alias antek pangkat 2. Dan khusus Yordania, dia adalah antek pangkat 3. Kita lanjutkan ke segmen yang ketiga. Sebelum 1979, Shah Iran adalah boneka barat yang sangat pro-AS dan pro-Israel. Yaitu diawali dari Reza Shah Pahlavi ya. Dan kemudian berlanjut kepada anaknya Shah Reza Pahlavi. Nah, Shah Reza Pahlavi, yaitu Pahlavi yang kedua ini benar-benar sangat diktator ya. Dan pada tahun 1979 itu saat terjadi revolusi, Januari Shah Reza Pahlavi ini kabur ke Mesir Januari, dan kemudian Februari berpindah ke Maroko, kemudian Maret berpindah lagi ke Bahama, kemudian Juni tahun 79 tadi berpindah ke Meksiko, tahun 79 Oktober pindah ke Amerika untuk melakukan pengobatan, tapi habis itu diusir sehingga Desember tahun tersebut pindah ke Panama. Kemudian Maret 1990 pindah kembali ke Mesir dan Juli 1980 pindah alam. Nah, ketika dia di Panama itu pernah mengucapkan suatu kalimat yang sangat terkenal ya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dia, dan mereka inilah yang kemudian bercerita ya kepada media. Ucapannya kira-kira seperti ini, "They treat me worse than a dog. I'm being thrown away like a dead dog." Mereka memperlakukan aku lebih buruk daripada seekor anjing, dan aku dicampakkan seperti seekor anjing mati. Nah, tahun 79 itulah terjadi revolusi Iran, Shah digulingkan, dan kemudian Khomeini naik sebagai simbol perlawanan terhadap Barat. Tapi ada yang janggal terlintas dalam pikiran. Mengapa? Karena Khomeini datang bukan dari gua, bukan dari hutan, dan bukan pula dari medan perang. Tapi dari suatu tempat yang aman dan nyaman di Perancis, yaitu tepatnya di, saya nggak tahu ngucapinnya ya, mungkin kira-kira Neuville-le-Château ya. Itu kira-kira 30 kilometer barat Paris. Di sana dia mendapatkan servis yang sangat bagus ya, fasilitas yang sangat luar biasa. Dan kemudian perjalanan pulangnya pun aman tanpa gangguan. Nah, kalau kita ngelihat di peta, kita akan tahu betapa seriusnya urusan ini. Kita lihat itu di sebelah kiri itu adalah Prancis, dan di sebelah kanan yang warnanya hijau itu adalah Iran. Nah, perjalanan ini ya melewati banyak sekali negara ya. Sementara Khomeini ketika itu menggunakan slogan-slogan berulang-ulang anti barat, anti barat, anti barat. Nah, ini kan melewati banyak sekali negara barat ya. Dan pesawatnya bisa lewat dengan selamat ya. Maksudnya ini sebuah tanda tanya sih sebenarnya gitu ya. Dan bahkan dia malah dikawal oleh media barat. Kemudian ketika dia sampai tiba, tak terlihat ada upaya serius dari Amerika untuk mempertahankan Shah ya. Bahkan sejak awal, sejak Januari ya. Nah, opini yang sangat negatif di Iran ketika itu terhadap Barat, Amerika, dan Israel itu membuat banyak pengamat menilai bahwa ketika itu Barat memang butuh boneka baru yang bergaya oposisi, bukan komunis, dan jauh dari pengaruh Soviet. Kita lanjutkan ke segmen yang keempat. Momentum awal Khomeini dimulai pasca White Revolution yang terjadi Januari 1963. Mengapa diberi nama White Revolution? Nah, ini karena filosofinya adalah lawannya Red Revolution, yaitu revolusi merah yang terjadi di Soviet dan Cina. Jadi seolah Shah Reza Pahlavi ini ingin menegaskan bahwa dia itu anti komunis ya.
Mulai dapat momentum yaitu di bulan Juni tanggal 3 ketika Khomeini berpidato. Yang pidatonya kalau menurut saya luar biasa, nanti mungkin sebagian akan ada yang disensor ya, karena ini saya meniru retorika beliau mungkin ya. Bunyi pidatonya begini ya, Israel tidak menginginkan Al-Quran untuk tetap ada di negara ini. Israel tidak menginginkan ulama untuk tetap ada di negara ini. Israel merusak ekonomi Iran dan sah adalah pelindung Israel. Para pemuka agama akan tetap melawan mereka walau nyawa taruhannya. Saya peringatkan sah, wahai Tuan Muhammad Reza Pahlavi, aku menasihatimu wahai Tuan, berhentilah dari tindakan ini. Saya tidak ingin pada suatu hari rakyat Iran bersukacita karena tidak lagi melihat Anda. Mantap kan? Nah, pidato itu membuat dia, tadi tanggal 3 Juni dia pidato, tanggal 4 Juni dia ditangkap, dipenjara oleh rezim Shah. Namun buntutnya, nah ini yang kemudian di luar dugaan, yaitu tanggal 5 Juni meletus demo besar-besaran di berbagai kota di Iran ya, menuntut agar Khomeini dibebaskan. Jadi rakyat Iran itu membela Khomeini. Nah, aksi demo ini ditumpas brutal oleh rezim Shah ya. Bahkan informasinya itu ada ratusan atau ribuan demonstran yang pindah alam ya, ditembak di jalan ya. Dan kemudian ribuan lainnya ditangkap ya. Namun atas tekanan, desakan dari sebagian pihak agar stabilitas Iran tidak semakin goyah, maka Agustus 1963 dia dialihkan menjadi tahanan rumah. Dan kemudian Maret 1964 dia bebas bersyarat ya. Tapi belum selesai ceritanya karena 1964, tepatnya 13 Oktober, rezim Shah mengumumkan undang-undang ratifikasi yang namanya SOFA, SOFA, yaitu Status of Forces Agreement, yang mana isi dari undang-undang ini adalah bahwa personel militer Amerika yang ada di Iran itu ketika terlibat pada suatu pelanggaran hukum, maka dia tidak berhak diadili di Iran, harus di Amerika. Nah, gara-gara pengumuman ini, maka kemudian tadi 13 Oktober rezim Shah mengumumkan tanggal 23 Oktober 1964 Khomeini pidato lagi. Bunyi pidatonya pendek tapi luar biasa menggigit ya. Jadi bunyinya begini. Kurang lebih, jika seorang pelayan Amerika membunuh ulama Iran, pengadilan Iran tidak berhak mengadilinya. Apakah ini kemerdekaan? Cuma seperti itu. Tapi itu membuat rezim kebakaran jenggot, walaupun mungkin nggak punya jenggot ya. Sehingga akhirnya 4 November 1964, Khomeini ditangkap lagi, namun kali ini langsung diasingkan. Dia dibawa ke Turki ya. Nah, kemudian habis itu mulailah pengembaraannya. Dia dari Turki pindah ke Irak, dan di Irak agak lama, habis itu dari Irak pindah ke Perancis. Nah, kenapa ke Perancis? Nah, ini uniknya Perancis ya. Apakah ini ada kaitan atau tidak? Monggo silahkan thinkers kalian yang menilai ya. Karena Perancis ini adalah dalam tanda petik anggota NATO yang unik ya. Kenapa unik? Karena tahun 1966 dia atau Perancis ini pernah keluar dari struktur militer NATO. Namun tidak banyak orang yang tahu di dunia ini bahwa sebenarnya Perancis tidak keluar secara politik maupun diplomatik, hanya dalam struktur militernya saja. Dan baru kembali bergabung tahun 2009. Nah, situasi ini sepertinya pas ya untuk kemudian membuat Khomeini, apakah dia dibawa atau dia dengan kemauannya sendiri, yaitu berpindah ke Perancis. Di Perancis dia sebenarnya sebentar saja, yaitu hanya 4 bulan. Tapi di Perancis, di desa yang namanya Sulit tadi itu ya, dia mendapatkan fasilitas akses ke media internasional.
yang akses itu dia dapatkan secara luas tanpa sensor bahkan ya. Nah, dan kemudian pasca 4 bulan ya, terjadilah sesuatu peristiwa yang jarang diperhatikan mungkin oleh kebanyakan orang, yaitu di awal Januari 1979, yaitu Jenderal Robert Huizer. Dia datang ke Teheran atas perintah Jimmy Carter. Kita tahu Jimmy Carter siapa? Itu adalah Presiden Amerika. Siapakah Jenderal Robert Huizer ini? Nah, dia adalah wakil panglima tertinggi Komando Eropa NATO. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, kalau dia itu panglima NATO, kenapa kok yang memerintahkan itu malah Jimmy Carter, Presiden Amerika? Ya, karena di saat yang sama dia juga adalah panglima Angkatan Udara Amerika Serikat di Eropa, untuk wilayah Eropa. Yang sebelumnya jabatan dia itu adalah wakil, kalau bahasa kita di sini adalah KSAU ya, wakil Kepala Staf Angkatan Udara ya. Jadi Wakasat ya, Wakasau Amerika Serikat ya. Nah, kedatangan Robert Huizer ini ya ke Teheran itu membawa 2 agenda. Yang pertama, dia meminta militer Iran agar menerima revolusi, tidak melakukan kudeta dan tidak bentrok dengan massa. Dan ini dipenuhi oleh militer. Yang kedua, dia mendorong sah Iran agar sebaiknya mundur secara damai. Dan ternyata itu benar dilakukan sebagaimana yang sudah kita bahas tadi di chapter yang ketiga ya. Nah, setelah itu Februari kita tahu 1979 Khomeini pun kembali ke Iran. Perjalanan lancar, dikawal media barat dan disambut rakyat. Pertanyaannya sekarang, apakah ini oposisi sejati atau suksesor yang dipersiapkan? Nah, mungkin istilah yang tepat untuk menghindari polemik itu mungkin adalah, kalau menurut saya, antagonis fungsional, dan ini adalah fakta ya. Maksudnya apa? Antagonis itu berarti dia adalah lawan. Fungsional itu apa? Berarti dia yang dibutuhkan, yang berfungsi, yang sangat dibutuhkan fungsinya ya. Jadi ini adalah fakta. Soal bahwa dia menjadi lawan itu dengan kesadarannya sendiri atau dia adalah boneka, ya itu silahkan thinkers mendiskusikannya di kolom komentar ya. Kita tadi mengatakan lawan yang dibutuhkan. Dibutuhkan oleh siapa? Yang pertama tentu saja oleh Israel. Karena Iran ini dianggap cukup beringas untuk menciptakan ketegangan, tapi cukup terkendali agar tidak sampai memicu perang besar. Yang mana ini penting untuk menjustifikasi kebijakan militer agresif Israel di kawasan. Kemudian bisa mengalihkan perhatian dunia dari isu genosida di Palestina. Nah, perdebatan di dunia maya saat ini, kemarin-kemarin, ini membuktikan. Jadi perhatian dunia itu beralih ya. Kemudian juga bisa meraih simpati internasional ya, yaitu mengidentikan Israel sebagai benteng demokrasi terakhir di kawasan. Yang kedua adalah oleh Barat ya, yaitu karena dengan adanya musuh atau lawan yang dibutuhkan ini, Barat jadi bisa mengalihkan perhatian dunia Muslim ya, yang akhirnya tersibukkan dengan perdebatan ya antara Syiah Sunni ya, dari yang seharusnya mengurusi urusan yang lebih penting, yaitu bagaimana menyatukan umat. Kemudian Barat juga jadi bisa memecah belah dunia Islam dengan isu-isu yang membelah umat menjadi pro Iran atau pro Barat. Dan kemudian yang ketiga, dibutuhkan oleh Iran sendiri, yaitu untuk menyatukan opini publik dalam negeri dengan menghadirkan musuh bersama. Terutama adalah setiap kali terjadi problem di dalam negeri yang itu sangat mengkhawatirkan. Nanti akan kita bahas contoh problemnya di segmen yang kelima. Thinkers, namun kalau kita bicara tentang Iran 1979, itu sebenarnya sama saja dengan kita bicara tentang Indonesia tahun 1945 sampai 1949.
Di mana letak kesamaannya? Kesamaannya adalah sama-sama bersedia melakukan apapun demi pengakuan internasional. Apakah itu artinya sama-sama negara boneka? Ya, kalian bisa menilai ya. Kita lihat di konferensi meja bundar tahun 1949, apa yang terjadi? Yang terjadi di konferensi itu, Indonesia itu bersedia melakukan apapun demi untuk mendapatkan pengakuan internasional. Bahkan sampai bersedia menanggung utang Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Ketika itu yang saat ini kalau dikonversi, dihitung dengan nilainya dan daya beli dolar, saat ini itu nilainya sekitar 170 triliun rupiah. Bahkan dalam konferensi meja bundar itu, Indonesia juga sampai rela bersedia untuk merubah bentuk negara menjadi federasi, yaitu Serikat Republik Indonesia Serikat. Meskipun 1 tahun kemudian, tahun 50, berubah kembali menjadi kesatuan. Jadi situasinya hampir-hampir sama. Kalau di Iran mereka demi untuk supaya kemudian revolusi berjalan lancar, mereka mungkin sampai dicap oleh orang-orang sebagai boneka, maka di Indonesia juga sebenarnya sama. Jadi kurang lebih sama ya. Namun thinkers, seboneka apapun mereka, Iran, Indonesia, Malaysia dan lain-lain misalnya, atau Brunei dan seterusnya. Tapi jangan lupakan satu hal, yaitu apa? Mereka itu tetaplah manusia. Manusia bisa berubah pikiran, bisa marah, bisa hanyut dalam kesedihan, bisa terpuruk, bisa bangkit, bisa sadar. Misalnya contohnya dalam kasus riba misalnya, ada yang kemudian sadar berubah, tadinya dia pemain, ya, kemudian sadar meninggalkan riba. Contoh, manusia memang bisa sadar dan punya rasa solidaritas dan lain-lain. Kemudian thinkers, sebagaimana Indonesia, problem di dalam negeri Iran pun juga cukup rumit ya. Contohnya misalnya krisis ekonomi tahun 2018 sampai sekarang, yang itu mengakibatkan rial Iran anjlok. Inflasi tinggi, pengangguran meningkat, unjuk rasa terjadi di mana-mana ya, unjuk rasa buruh, guru, pensiunan. Kemudian terjadi juga demo krisis air dan lingkungan di Khuzestan tahun 2021. Terjadi pula demo kasus Mahsa Amini ya tahun 2022-2023 ya. Ini seorang gadis belia usia sekitar 22 tahun kalau nggak salah ya. Yang itu ditangkap oleh pihak keamanan Iran hanya gara-gara dia tidak mengenakan jilbab dengan benar nih. Namun dia tewas di tahanan rezim ya. Dan itu memicu demo luar biasa dan menyebar ya sampai berbulan-bulan lamanya ya. Kemudian problem lainnya adalah pemilu partisipasi terendah dalam sejarah yang itu terjadi tahun 21 dan 24 ya. Kemudian terjadi pula ketidakpuasan internal di tubuh militer dan elit politik, dan yang terakhir muncul itu cucunya Shah Reza Pahlavi tadi yang kebetulan namanya sama, yaitu Reza Pahlavi di media, dan ini membuat tekanan ya. Membuat rezim pastinya akan menggunakan isu ya, isu-isu tentang anti Israel, anti Amerika itu untuk menyatukan opini publik di dalam negeri ya. Namun thinkers, jika tekanan publik di dalam negeri terlalu besar, atau jika lawan mukulnya itu rada keterlaluan, yang namanya aktor pun dia bisa membuang naskah. Dan wayang pun bisa melawan sang dalang. Contohnya seperti kalau kita contoh tadi Indonesia, itu adalah seperti yang dilakukan oleh Soekarno tahun 1956. Yang sempat menghentikan pembayaran utang tadi itu, yang tadi sudah dibahas di konferensi meja bundar itu, tahun 56, Soekarno memutuskan untuk menghentikan. Jadi dia keluar dari skenario, dia membuang naskah ya. Kenapa? Karena ya dia merasa tekanan Barat kepada Indonesia, kasus Papua terutama ya, itu membuat Soekarno akhirnya mencampakkan naskah ya. Tapi kemudian hubungan membaik Indonesia dengan internasional lagi ya karena naiknya Soeharto, dan itu pembahasan lain.
Yang jelas thinkers, itu semua terjadi kenapa? Karena pada akhirnya manusia tetaplah manusia. Kita lanjut ke segmen yang ke-6. Dan thinkers, beberapa hari sebelum gencatan senjata kemarin, Iran sempat menunjukkan tanda-tanda eskalasi ya. Kalau kita lihat, Iran punya rudal-rudal ya, diantaranya Sejil 1 tahun 2008 diuji coba, Sejil 2 2009 diuji coba, dan tahun 2012 rudal ini diproduksi massal ya, dan bahkan mulai beroperasi. Nah, ini rudal ini, Sejil-Sejil ini ya, itu kecepatannya bahkan 10 sampai 12 Mach ya. Yang mana itu sudah sangat sulit untuk dicegat oleh Iron Dome. Kenapa? Karena Iron Dome-nya Israel itu termasuk rudal pencegat Patriot ya maupun Arrow ya. Itu mengandalkan radar yang itu pada dasarnya menggunakan gelombang suara. Nah, sementara kecepatan rudal ini 10 sampai 12 kali kecepatan suara ya. Namun ini belum nyampe ke bahkan Sejil 3 itu sampai 15 ya, 12 sampai 15 Mach ya. Namun ini tidak masuk kategori hipersonik. Kenapa kok tidak masuk hipersonik? Padahal secara kecepatan harusnya itu sudah masuk. Karena begini, pionir hipersonik kebetulan itu adalah Rusia ya. Nah, kebetulan juga hipersoniknya Rusia ini itu yang paling fenomenal itu ada 2, yaitu Hinza yang itu mencapai Mach 10 ya, dan kemudian Avangard yang itu bahkan di atas 20 Mach ya. Ini dia selain lebih dari 5 Mach, karena definisi hipersonik itu sebenarnya 5 Mach itu udah masuk di atas 5 Mach. Jadi sebenarnya Sejil tadi secara kecepatan masuk. Tapi karena Rusia itu pionirnya rudal hipersonik itu, mendesain rudalnya itu bisa, kalau bahasa Sunda tuh ngageol ya. Jadi bisa bergoyang dia ketika mendekati sasaran, sehingga dia tidak bisa diintercept ya, dengan sulit ya untuk diintercept dengan rudal biasa. Nah, jadi istilahnya dia hipersonik yang maneuverable ya, yang itu bisa bermanuver ya. Maka sejak saat itu publik dunia itu menganggap hipersonik itu ya begitu. Nah, maka Sejil-Sejil tadi ini itu secara kecepatan dia sudah masuk hipersonik, tapi tidak seperti hipersonik yang dipersepsikan oleh kebanyakan orang. Namun Iran masih punya, yaitu Fatah ya, Fatah 1, Fatah 2 ya, yang mana Fatah 1 itu kecepatannya adalah 13 sampai 15 Mach, dan kemudian Fatah 2 itu 15 sampai 16 Mach, itu masuk kategori itu, yaitu hipersonik yang maneuverable ya. Dan kita lihat beberapa hari sebelum gencatan senjata kemarin, yaitu persisnya 15 Juni, itu Sejil sudah ikut masuk gelanggang. Artinya eskalasi sudah terjadi ya. Qasim Basir, Khaybar Sekan itu juga sudah masuk. Dan bahkan pada 18 Juni itu disinyalir Fatah 1 juga sudah mulai dilibatkan. Nah, meskipun kita juga sangat bertanya-tanya kenapa Fatah 2 itu masih belum dilibatkan ya, padahal tadi sudah kita bahas setahun sebelumnya malah udah pernah digunakan. Kalau Fatah 2 ini digunakan, wah itu sepertinya langsung ambrol itu ya Israel itu ya. Kemudian drone-drone terbarunya juga belum terlihat, yang itu Shahid 147 ya, kemudian Shahid 149, Quds Muhajir 10 juga belum terlihat di gelanggang. Namun kita lihat dampaknya luar biasa ya. Kita lihat Weizmann Institute of Science, yaitu gedung Institut Teknologi Weizmann ya, itu mengalami kehancuran luar biasa ya. Jadi kena serangan ya. 2 gedung roboh total, 45 lab hancur lebur ya. Yang itu membuat kerugian besar ya terkait dengan penelitian, riset yang mungkin puluhan tahun yang itu hilang ya. Kemudian kompleks Kiryat ya, itu markas IDF itu di Tel Aviv juga kena hancur ya. Kemudian kantor Kemdagri ya, Kementerian Dalam Negeri di Haifa juga kena, dan gedung kedubes Amerika pun kena dampaknya ya. Kemudian Gavyam Negev, nah ini tempat riset AI ya dan support layanan intelijen juga kena. Kemudian Haifa Power Plant ya, pembangkit listrik ya. Kemudian ada Bazan Oil Refinery ya, ini tempat penyulingan minyak ya, itu kena. Nah,
Jadi eskalasi ini sebenarnya sempat terlihat ya kemarin sebelum kemudian terjadi gencatan senjata. Yang bukan tidak mungkin, eskalasi inilah yang membuat wasit dalam tanda petik tadi kemudian turun ke gelanggang ya dan kemudian meniup peluit ya. Thinkers, dunia politik global seringkali tampak seperti panggung sandiwara. Tapi kita perlu tahu bahwa yang main di atas panggung itu adalah manusia, bukan robot. Katakanlah konflik Iran-Israel mungkin saja awalnya adalah sandiwara geopolitik. Tapi eskalasi yang tak terprediksi sangat bisa jadi terjadi ketika emosi sudah menggantikan skenario. Bisa jadi yang kita saksikan ini bukanlah sekedar konflik dua negara, melainkan mulai pudarnya pengaruh dan kendali Amerika di panggung global yang masih ingin menunjukkan taringnya melalui panggung ini. Mungkin statement dari Wakil Presiden J.D. Vance ya, itu bisa dijadikan petunjuknya ya, yang ketika dia mengatakan bom kami sedikit lebih besar daripada bom mereka. So, jangan hanya tonton permukaannya, tapi bedah juga logikanya dan analisis juga latar belakangnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian konflik yang kemarin ini benar-benar lepas kendali atau masih dalam kendali? Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus mengurai konflik dan menjernihkan wacana bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.